Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Surah 11. Masih belum bergeser dari ayat 1. Bismillah. Jadi lafal Allah ini terdiri dari 4 huruf. Alif, lam, lam, ha. Dan ternyata mempunyai keistimewaan daripada nama-nama yang lain. Ketika dipreteli satu persatu, huruf yang 4 ini masih tetap tidak merubah esensi maknanya. Contoh, alif. Huruf pertama dicabut, ditarik, tinggal 3 huruf. Lam, lam, ha. Bisa dibaca dan tidak berubah esensi mana. Lillahi, milik Allah. Dan ketika lam terakhir yang kedua juga digeser, dicabut, tinggal hu. Ya, tinggal hu. Masih juga tidak mempengaruhi esensi mana. Hu adalah hu Rabbul Izzah. Dan ternyata Allah ini adalah isim zahir. Allah SWT itu mempunyai nama zat dari isim zahir dan dari isim dhamir. Huwa, anta, ana. Nah, ini. La ilaha illallah, isim dhamir kan? Isim zahir. Itu adalah dzikir tauhid bagi dimensi syariat. Tapi diucapkan pakai suara keras atau lirih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah SWT. Di dunia ini semuanya adalah wujud majasi. Adanya sama dengan tidak adanya. Jadi yang wujud hanya Allah. Tuhan-Tuhan apapun. Tuhan nafsu, Tuhan dolar, Tuhan hewan. Kan banyak yang menyembah hewan. Tuhan-Tuhan apapun di dunia ini tidak ada. Tidak ada yang wujud hakiki kecuali Allah. Kemudian dimensi tariqah. La ilaha illahu. Hu ini tidak diucapkan. Hanya disebut dalam hati. Itu yang terkenal dengan zikir khafi. Jadi Allah itu nggak disebut. Kadang Allah tinggal hu-nya. Kadang-kadang ketika dikombinasikan dengan zikir nafas. Ketika nafas ditarik. Nafas keluar. Allah. Bagi yang memahami Allah itu masih ada space waktu. Makanya Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah nggak bisa ditinggal. Kenapa? Muhammad Rasulullah itu adalah nur. Zahir dan nur batin. Zahir adalah cikal bakal alam semesta. Nur yang batin adalah menjadi ruh. Ruh ini menjadi energi. Energi diri ini sehingga mempunyai tenaga kemampuan. Nah, ke dimensi ketiga yaitu hakikat. Zikir tauhidnya adalah la ilaha illa anta. Cuman nggak diucapkan, nggak disuarakan, dan juga nggak disebut dalam hati. Hanya diam saja, jiwa. Kalau di hakikat ini bukan kolbun, tapi jiwa yang lebih dalam daripada kolbun. Hanya menyadari bahwa yang datang itu adalah peran Allah. Peran Allah yang mengaktifkan basar ini sehingga mata bisa melihat, yang sedang mengaktifkan telinga yang bernama dengan sam'un sehingga telinga bisa aktif. Nah, itu yang sedang mengaktifkan setiap saat itu Allah SWT. Kemudian kalam, alatnya ada lisan. Ketika berkalam, maka Allah sedang mengaktifkan energinya. Kalau tidak diaktifkan, nah kehadiran peran ini harus disadari. Tidak boleh ditunda-tunda.
Kalau hanya pemahaman saja itu namanya ilmu yakin, iman. Iman terendah itu ilmu yakin. Jadi ketika mendapat kehadiran peran Allah atau kehadiran sentuhan-sentuhan kebaikan Allah, sentuhan-sentuhan iman Allah, itu harus disadari seketika. Itulah syahadah. Jadi orang yang bersyahadah tapi tidak menyaksikan, tidak merasakan seketika itu, seketika memakai energi yang tujuh ini, salah satunya atau berbarengan. Kalau di sholat itu dipakai bareng sekaligus. Nah, itu harus disaksikan, harus dirasakan, disadari dengan kata lain. Makanya orang yang mengaku sudah bermakrifat, sudah bertauhid, tapi tidak melaksanakan dzikir rasa, tidak menyadari kehadiran Allah. Dzikir rasa ini setiap saat. Karena kita ini apa? Tidak pernah lepas dari memakai energi Allah yang tujuh ini. Jadi kalau ada orang mengatakan tapi sudah bertauhid tapi tidak melakukan dzikir rasa, itu kalam. Kalam. Omong kosong. Nggak usah dipercaya. Jadi syahadatnya dalam demi hakikat itu belum asli, belum dikatakan syahadat. Bisa dikatakan tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang terjadi. Karena syahadat harus menyaksikan saat terjadi. Terus keempat, yaitu la ilaha illa ana, tinggal Allah. Ana. Kalau di Indonesia la ilaha illa anta, berarti ada Tuhan, ada Rabbun, ada Abdun. Ada dua mesti. Tapi kalau di dimensi ma'rifat hanya satu saja. Anallah. Innani anallah. Ya, innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni. Jadi orang siapapun hamba yang sudah mencapai ke tingkat ma'rifat, ke tingkatan terakhir ini, kata ulama ini, dia itu sudah tenggelam. Bukan fana lagi. Tenggelam pokok. Tenggelam dalam kasih cinta kepada Allah Taala. Karena sudah terlatih dari apa? Dari syiat, dari thariqah, kemudian naik ke hakikat, menyaksikan, kemudian karena sering melakukan praktek-praktek amal-amal, dilakukan dengan kata lain, bukan hanya orang kosong, itu adalah, jadilah terlena. Cinta yang luar biasa, sehingga apa? Dirinya itu sudah nggak dianggap ada. Karena memang nggak ada. Kita ini wujud majasi yang wujud hakikatnya Allah. Hanya Allah yang ada. Tidak terpengaruh dengan hidup pikuk dunia. Apapun yang terjadi. Tidak pengaruh. Bom pun meletup, meledak, tidak terpengaruh. Nah, itulah tingkatan ma'rifat. Mudah-mudahan